Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan satu di antara tolak ukur yang sangat penting dalam teori ekonomi makro. Pendapatan nasional dilihat dari pendekatan pendapatan atau produksi nasional dilihat dari pendekatan produksi adalah suatu angka statistik yang dinyatakan dalam satuan mata uang yang menunjukkan nilai seluruh hasil kegiatan ekonomi negara tertentu selama 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. B. Pendapatan nasional dalam Islam. Pada umumnya, kita ketahui bahwa praktik ekonomi telah lama dilakukan oleh individu manusia, terlebih lagi Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang membawa ajaran untuk selalu berdagang, sehingga praktik ekonomi telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Negara yang pertama kali dibangun dan berbasis Islam adalah negara yang dibangun dan didirikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tepatnya negara tersebut ada di Madinah. Adapun beberapa hal yang menjadi alat yang digunakan Nabi dalam memperoleh pendapatan di dalam negaranya, yaitu diantaranya sebagai berikut. A. Zakat. Zakat merupakan hal yang paling utama digunakan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu negara, sehingga banyak di antara manusia yang selalu menyamakan zakat dengan pajak, yang dimana pajak juga merupakan hal yang wajib untuk dikeluarkan yang juga merupakan salah satu bentuk pendapatan negara. Akan tetapi, pajak dan juga zakat sebenarnya merupakan dua hal bentuk pendapatan negara yang memiliki perbedaan atau memiliki karakter tersendiri, karena zakat merupakan sebuah ibadah yang di dalam terkandung dimensi horizontal dan juga vertikal, yang dimana dalam hal ini hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan pada sisi pajak hanya berada di titik hubungan manusia dengan manusia. Zakat dan pajak memang pada dasarnya keduanya memiliki sebuah potensi yang sangat besar dalam hal menuntaskan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan meningkatkan pendapatan nasional dalam negara. B. Wakaf. Secara umum yang kita ketahui tentang wakaf adalah wakaf berarti berhenti, menahan, ataupun diam. Secara terminologi, kita dapat mendefinisikan wakaf sebagai menyerahkan suatu hak milik yang wataknya tahan lama, yang dapat digunakan untuk diberikan kepada seseorang atau nazir, baik itu dalam bentuk perorangan atau individu, maupun dalam bentuk kelembagaan, yang tentunya bahwa hasil yang didapatkan akan dipakai sesuai dengan tuntutan syariat Islam. C. Sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah yang memiliki makna benar. Sedekah merupakan sebuah pembenaran dari syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya, yang dapat diwujudkan dengan cara pengorbanan secara materi. Penentuan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dilihat dengan menggunakan 3 pendekatan. Maka untuk menghitung pendapatan nasional, kita harus menggunakan tiga pendekatan tersebut, yaitu yang pertama, metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan nilai produksi. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha pada suatu sektor selama 1 tahun. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam 1 tahun dengan harga satuannya masing-masing. Jadi, apabila dalam 1 tahun ada 100 barang dan jasa, maka barang dan jasa tersebut harus dikalikan dengan harga satuannya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Contoh rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah titik-titik tambah Pn dikali Qn, atau Y sama dengan NB ditambah NB ditambah NB3 ditambah titik-titik
tambah NBN, di mana Y adalah pendapatan nasional, P adalah harga, Q adalah jumlah barang, NB adalah nilai tambah atau selisih nilai output dengan nilai input. Kedua, metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri di suatu sektor selama 1 tahun. Metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dihitung dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan C tambah L tambah G tambah X kurang M. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumen oleh rumah tangga, I sama dengan investasi oleh perusahaan, G sama dengan pengeluaran pemerintahan atau konsumsi dan investasi, X kurang M sama dengan ekspor neto atau nilai ekspor atau nilai impor. Ketiga, metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pendapatan yang diterima pemilik sektor produksi di suatu sektor dalam 1 tahun. Artinya, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari upah atau gaji, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima para pemilik sektor produksi. Pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan W atau upah atau gaji adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja. R sama dengan rent atau sewa adalah pendapatan yang diterima pemilik sektor. P sama dengan profit atau keuntungan adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan. Dari ketiga metode perhitungan pendapatan nasional tersebut, Indonesia menggunakan perhitungan menurut pendekatan nilai produksi dan pendekatan pengeluaran. D. Istilah pendapatan nasional. Pertama, PDB atau GDP, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Kedua, PNB atau GNP, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP kurang produk neto terhadap luar negeri. 3. NNP atau Net National Product. NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Yang keempat, NN atau Net National Income. NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. 5. PI atau Personal Income. PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai keterangan pajak setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan ditambah dengan transfer payment. Rumus PI sama dengan NNI tambah transfer payment,
dikurang, laba ditahan, tambah iuran asuransi, tambah iuran jaminan sosial, tambah pajak perseorangan. Yang keenam, DI atau disposable income. DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung.